Bapak Ibu Saudara, semua Alkitab itu rata-rata ada pendahuluannya, ada penutupnya, kecuali Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 sampai 31 itu ditutup alinea, dikasih judul oleh LAE, Paulus membawa Injil Kerajaan ke Roma. Ya, kontrak Roma di sana, dan kemudian dia dengan ketegasan, dengan keberanian memberitakan Injil ke Roma. Habis itu kita nggak punya cerita lagi. Tapi kenapa ditutupnya kok seperti itu? Perjalanan penginjilan Paulus di Roma, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Roma. Karena di dalamnya ada kisah hidup kita. Jadi Kisah Para Rasul itu kan ditutup pasal 28. Nah, Bapak Ibu dipanggil Tuhan tahun berapa? Menurut saya Kisah Rasul pasal 1986, saya putuskan kasih hidup, melayani, memutuskan belajar. Kemudian 88 saya mulai halaman Sulawesi Tengah, Kalimantan, Maluku, KKR, membaptis orang, memuridkan orang, melatih orang, mengutus orang. Jadi apa? Tapi di Kisah Para Rasul itu juga ada orang-orang yang mengundurkan diri, ada orang-orang model Anania Safira, cuma yang itu nggak bisa dicontoh. Tapi dicontoh sepak terjang para rasul yang mengukir sejarah kekekalan. Nah, ini yang kita akan pelajari ini adalah bagaimana kisah hidup kita nanti semakin lurus, semakin berdampak, semakin menghasilkan buah harapannya. Jadi saya mau ingatkan bahwa ada kisah para rasul yang ada di ruangan ini. Jadi kita akan belajar itu. Nah, di sini Matius 6 ayat 10 ini bagian daripada doa Bapa kami. Jadi murid-murid minta diajari doa, dan salah satu doa yang diajarkan itu Tuhan ingin dalam doa itu agar datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Agar sorga itu datang ke bumi, agar orang-orang di dunia nyicipi sorga dulu. Ini bedanya kita dengan yang lain, ya. Karena agama adalah usaha manusia menemukan Tuhan, maka Tuhannya menjadi objek, bukan menjadi subjek. Kebenaran menjadi objek, bukan menjadi subjek. Kekristenan bukan sekedar agama, karena bukan usaha manusia menemukan Tuhan, tapi usaha Tuhan menemui manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia menemui manusia. Kebenaran itu yang memperkenalkan. Maka kebenaran itu berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kebenaran itu subjek, itu memperkenalkan. Dia bukan objek. Kenapa bentuknya Tuhan bisa bermacam-macam? Karena itu usaha manusia menemukan Tuhan. Definisi surga bisa bermacam-macam. Semuanya ada latar belakangnya. Semua ada latar belakangnya. Karena itu usaha manusia menemukan Tuhan. Maka mereka mendesain cerita-cerita itu. Tugas kita sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kita ingin surga ini datang ke bumi. Shalom itu datang ke bumi. Ya, shalom. Bapak Ibu, baru-baru kita merayakan Paskah kan. Jadi Paskah kita akan berselancar ke Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena kitab kita adalah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama Paskah diawali dengan apa? Tangisan. Diawali dengan kematian. Semua rumah di Mesir itu pasti ada anak sulung. Tangisan, perpisahan. Bisa satu, bisa dua. Kalau bapaknya anak sulung, ya bapaknya yang berangkat. Jadi kalau dia punya anak yang pertama, anak yang pertama diangkat. Kalau dia punya cucu yang pertama, pokoknya yang sulung-sulung itu diangkat semua. Dia baru melayat ke tetangganya, oh kasihan ya, bapak pulang anakmu sulung juga mati. Oh ya. Terus dia, oh aku juga anak sulung, enggak berangkat juga. Kematian mengerikan seluruh Mesir. Tetapi ada fenomena pemandangan yang menarik. Apa itu? Pemandangan yang menarik itu ada rumah-rumah yang dilewati malaikat el-maut, terlepas dari maut. Rupanya rumah itu mereka potong korban, darahnya ditaruh di pintu rumahnya. Itu tidak hanya berlaku untuk orang Israel, budak-budak orang Mesir. Kalau mau mengikuti apa yang dikerjakan orang Israel itu juga, rumahnya juga dilewati. Kalau dia mengimani langkahnya orang Israel itu bahwa dikasih jarak itu bisa dilewati malaikat el-maut,
dia juga diselamatkan. Dari situ mengeri, takutan. Baru itu mulai Paskah, dan itu dirayakan terus. Nah, kita sekarang masuk ke perjanjian baru. Paskah diawali dengan apa? Yesus ditangkap, disalibkan. Apa yang terjadi pada saat Yesus disalibkan? Gelap. Apakah hanya kegelapan? Tidak. Ada sesuatu yang sakral yang membuat orang di luar sana tidak bisa mengalami shalom. Itu harus dibelah. Tirai bait Allah terbelah. Hari itu yang boleh ketemu Tuhan hanya orang-orang tertentu. Masuk ke bait Allah itu. Diketemukan dalam sejarah. Kalau sampai ada orang yang dianggap kafir itu berani-beraninya masuk ke pelataran bait Allah, dihukum dan dibunuh juga. Padahal kehadiran bait Allah itu untuk membawa berkat. Tetapi ada orang di luar yang dianggap kafir masuk dibunuh juga. Nah, bagaimana bisa jadi berkat itu bait Allah? Kematian Kristus itu gelap, gelap itu nggak enak, gelap itu nggak enak. Orang di luar sana tinggal dalam kegelapan, kita lihat dia happy, gelap, nggak enak. Yesus terang dunia, dan dia mendesain murid-muridnya juga jadi terang dunia. Dia nggak pernah nego dengan orang-orang percaya. Nanti kalau sudah jadi muridku, kamu usahakan jadi terang ya. Nggak ada negosiasi. Langsung dia bilang, kamu terang, kamu garam. Identitasnya berubah seperti itu. Nah, sekarang saya ingin ajak tadi dua hal ya. Kalau sampai kita menyalibkan Yesus yang kedua, kegelapan terjadi di hati kita, di pikiran kita, di kehidupan kita. Karena Yesus bisa disalibkan yang kedua. Tapi ada dua hal juga yang terjadi nanti. Bukan hanya kegelapan, tapi juga ada yang dihancurkan di sana. Tuhan ingin bait Allah. Jadi setelah peristiwa Paskah, Tuhan kasih kesempatan. Semua orang boleh ketemu Tuhan. Bukan hanya orang-orang tertentu. Tahun 86 saya kuliah di STT Tabernakel Lawang. Ya, itu kalau orang masuk di tabernakel itu imam besar. Jadi waktu masuk ke ruangan suci itu ada gerincing di sininya. Kemudian dikasih tali. Kemudian dia mulai masuk ke ruangan suci. Gerincing, 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 gerincing masuk sampai ke ruangan maha suci. Kenapa harus dikasih tali? Nah, kalau dia nggak berkenan, dia kan langsung KO di situ, mati. Terus ada orang mau menolong, mau masuk ke jalan, mati juga. Bagaimana caranya mengambil itu mayat? Jadi tarik. Kan sudah ada bunyi kerincing-kerincing. Apakah hidup kita masih bunyi kerincing-kerincing? Atau kerincing-kerincingnya sudah nggak ada? Kalau nggak ada ditarik saja. Jadi kerincing-kerincing itu nggak berkenan. Dan hanya orang-orang tertentu yang boleh ketemu Tuhan. Peristiwa Paskah Tuhan ingin semua. Maka sebelum naik ke surga dia udah jadikan semua muridku, semua agama, semua umur, semua golongan, semua suku. Pokoknya yang bisa disebut semua itu muridnya Tuhan. Supaya apa? Shalom ini hadir. Siapa sih yang nggak suka dengan shalom? Nah, sekarang saya ingin ajak secara cepat. Kita masuk ke perjanjian lama lagi. Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, next. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru. Akan kita lihat ini. Nah ini. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Tuhan mendesain dunia. Semuanya dikatakan akhir daripada itu baik, 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 baik. Tetapi siapa nanti yang akan mengelola? Tuhan butuh apa? Tuhan butuh yang bertanggung jawab mengelola, merawat bumi, berkuasa atas bumi. Maka dia mendesain manusia. Manusia ini tidak boleh sekedar manusia, tapi manusia yang imago Dei, manusia yang serupa dengan gambar Allah, manusia yang DNA-nya DNA-nya Allah, manusia yang memiliki kemuliaan Allah, manusia yang memiliki kuasanya Allah. Nah, itu harapannya. Tapi, nah kalau di perjanjian lama, dunia ini diciptakan masih kosong,
Dunianya besar, manusianya satu. Bagaimana dunia ini bisa dikelola oleh manusia imago Dei yang serupa dengan gambar Allah, yang DNA dengan Allah tadi? Maka dikasih mitra, dikasih mitra. Maka kita nggak bisa, kita ini dikumpulkan di sini, ini gereja yang am. Kita tidak bicara tentang organisasi kita berbicara tentang gereja yang am. Bahwa kita setuju Yesus adalah kepala gereja. Bukan ketua sinode, Yesus kepala gereja, ya. Tapi nanti urusannya ke dalam itu urusannya Bapak Ibu masing-masing, karena itu urusan administrasi dengan negara, itu berorganisasi di sinodenya masing-masing. Tapi di ruangan ini kita sedang masuk ke gereja yang am. Kita setuju Yesus satu-satunya. Jangan sampai dalam Garda atau PKSAG segala macam ada gereja yang mengklaim saya pemimpin, saya kepala gereja. Bukankah tubuh Kristus itu ini? Kepala kan cuma satu, tubuhnya ini. Jadi kalau ada gereja mengklaim saya pemimpin dari semuanya, itu seperti daging saya ini, tubuh daging gede, bentuknya seperti kepala. Dia mengklaim saya kepala gereja. Ini bukan kepala gereja, ini tumor ini. Kepala gereja Yesus. Jadi nggak ada gereja yang baik. Gereja yang baik, gereja paham dia bagian daripada tubuh Kristus yang akan bergandengan tangan, yang akan bersinergi untuk kepentingan kepala gereja Yesus Kristus Tuhan. Jadi begitu kita mengklaim kita yang terbaik, malah kita nggak baik. Karena yang terbaik itu kita bisa bekerja sama dengan tubuh Kristus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Maka Yesus tidak berkata kepada muridnya, kamu akan kujadikan pemancing jiwa. Karena Tuhan ingin cari ikan itu bukan dengan cara pancing, tetapi dengan jaring. Jaring itu talinya banyak, berpilih-pilih, ada kesinambungan satu dengan yang lain. Kalau gereja di tempat ini kerjasama, itu dahsyat. Coba kalau seminggu sekali kumpulnya bukan dikhotbahi, maka aku bilang Pak siapa namanya, Pak Teguh Panulung apa? Pranulung. Ya saya bilang Pak, aku nggak mau khotbah, aku mau seminar misi, membuka wawasan. Karena saya mau ajak kita ini, kalau di ruangan ini cara pandangan kita ini terbatas. Ya tembok ini tembok. Di situ masih ada kaca, bisa melihat sejauh mata bisa memandang. Tapi kalau kita berbicara tentang organisasi kan, tapi kalau sudah gereja yang am, kita diajak naik ke ini atap rumah. Kita bisa melihat belakang sini. Kita naik pohon kelapa. Kita bisa melihat sedikit daerah Comarin. Dan kalau kita wawasan kita, level kita naik terus, nggak pernah ada jalan tertutup. Kalau kita ada di ruangan ini, macet di depan. Oh iya, karena yang lihat cara pandang kita terbatas. Tapi kalau naik ke atas, betul di situ macet. Tapi coba kamu belok ke kiri, maju lagi ke situ, wah itu sudah longgar lagi. Melihatnya lebih luas lagi, wawasannya lebih luas lagi, melihat kerajaan Allah lebih luas lagi. Nah, Tuhan kepengen ini loh. Manusia, tapi manusia yang dipercaya itu manusia yang imago Dei. Tapi kemudian manusia jatuh, kemuliaannya hilang. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga semuanya terbalik. Harusnya manusia diberkati, diberi kuasa menguasai bumi, kebalik. Bumi yang harus dikuasai jadi kebalik. Coba bayangin. Harusnya dia menaklukkan kan semua ciptaan yang ada. Hari ini dari 10 orang terkaya di Indonesia, yang 3 itu bos pabrik rokok. Begitu orang kena itu daun kering itu, kena itu sulit melepaskan. Tadinya 1, dia tambah 2, mau berhenti itu sudah sulit. Bertambah ya, berarti bertambah kekayaannya bosnya itu. Bosnya juga nggak merokok, gitu. Jadi ganja, kalau udah kena daun itu. Harusnya manusia menaklukkan singa dan segala macam. Sekarang mereka ketakutan, kecuali pawang-pawang dan pemain sirkus. Mereka punya kuasa untuk menaklukkan itu, tapi dengan hati-hati. Awalnya enggak, manusia dengan kemuliaan Allah. Waktu masih imago Dei, manusia masih serupa dengan gambar Allah, kuasanya didemonstrasikan. Semua di zamannya Nuh. Kalau enggak Nuhnya imago Dei, wah sudah dikeremus si Nuhnya. Bayangin itu binatang kuasa segala macam aja di dalam ruangan itu, disuruh masuk kayak sirkus saja masuk.
sepasang udah punya kartu nikah belum? Mau nggak ditanya karena dia binatang, nggak perlu. Masa binatang kasih kartu nikah? Terus maksudnya apa? Ya kalau orang nggak punya kartu nikah, oh ya sepodo itu ya. jadi itu yang terjadi. Imago J jatuh. Terus di antara manusia yang sudah mulai banyak, tadinya kan sebenarnya next, ya. Nah, Imago J ya, mereka diberkati dan kemudian diberi kuasa untuk memenuhi bumi.